وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبعه ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم Masyarul muslimin mukminin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan hati kita ikhlas, kita ridha terhadap ketentuan Allah yang telah diberikan kepada kita. Walaupun menurut kita itu tidak baik, tetapi bagi Allah adalah yang terbaik bagi hambanya. Karena Allah lebih tahu daripada kita, maka Allah selalu melakukan yang terbaik untuk hambanya. Sehingga kita harus ridho apa yang menjadi ketetapan Allah. Dengan amal perbuatan, marilah syukur kita tingkatkan dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, yaitu di Masjid Al-Anam, sebagai bentuk realisasi kita dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sebagaimana tadi kutip katakan, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah tiba waktu salat Jumat diseru kepada kamu, maka bersegeralah kamu untuk hadir di rumah Allah, yaitu untuk mengingat Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat. Dan tinggalkanlah segala aktivitasmu, jual belimu kamu tinggalkan pekerjaanmu, karena melaksanakan sholat Jumat lebih baik jika kamu mengetahui. Dan alhamdulillah kita sudah berada di dalam masjid, di rumah Allah, untuk melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah sebagai bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena pada hari ini kita berada di Yaumil Jum'ah, yaitu Sayyidul Ayyam, rajanya hari, di mana kita berada pada tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriah, yang kurang lebih kita 18 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam seluruh dunia, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, doa yang sering kita panjatkan kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan temukanlah kami di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini
ditemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan yang kurang lebih 18 hari lagi. Dan umur kita diberkahi, yaitu umur yang penuh dengan kebaikan. Itulah umur yang berkah. Diberikan umur panjang, kesehatan, dimudahkan oleh Allah dalam segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib akan menyampaikan bahwasanya kita beriman kepada hari kiamat. Memang kita harus beriman. Kalau kita tidak beriman dengan hari kiamat, sama saja kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu adalah rukun iman. Ketika manusia oleh Allah dimatikan, kemudian semuanya mati semua, dunia hancur, planet-planet bertabrakan, gunung-gunung meletus. Ketika itu Allah bangunkan malaikat yang bernama Israfil untuk meniup sangkakala. Ketika ditiupkan sangkakala, maka orang-orang yang dulunya mati hidup kembali. Ketika itu Allah melakukan keadilan, yaitu menghitung amalnya kepada setiap hambanya ketika di dunia. Itulah yang dinamakan padang mahsyar. Tidak ada tumbuhan ketika itu. Semuanya terhampar, panas. Bahkan Rasulullah mengatakan matahari ketika itu berada 1 mil di atas kepala, sehingga manusia ketika itu mandi dengan keringat. Ada yang keringatnya sampai di lutut, ada yang di pinggang, bahkan ada yang tenggelam sampai tidak kelihatan karena banyaknya keringat, karena panasnya itu. Sesuai dengan amal ketika kita di dunia ini. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan melalui Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan manusia yang mana ketika tidak ada suatu naungan Allah, Allah akan memberikan naungan ketika di padang mahsyar tersebut. Siapa mereka itu? Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan orang tersebut, yang pertama yaitu al-imamul adil, yaitu imam yang adil atau pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini adalah memang sangat berat, sehingga dia oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di nomor yang 1 dan akan mendapatkan keutamaan di yaumil qiyamah, nanti akan mendapatkan naungan Allah. Keadilan harus ditegakkan dalam segala aspek, tidak pandang bulu, tidak itu saudara, lawan maupun kawan. Semuanya harus proporsional, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, al-adil, keadilan, yaitu mendekati kepada ketakwaan. Oleh karena itu, pemimpin yang adil oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keutamaan di yaumil qiyamah, akan mendapatkan naungan Allah di mana tidak ada naungan ketika itu. Kemudian yang kedua, yaitu wasyabun nasya'i bi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Memang dalam hadis ini konteksnya adalah pemuda. Pemuda adalah seorang laki-laki, tetapi menurut para ulama pemudi juga, seorang perempuan yang masih muda, tetapi dia tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pemuda adalah seseorang yang memiliki jiwa yang masih apapun bisa dilakukan, karena dia sehat, kuat, dan memiliki nafsu gairah yang besar. Tetapi dia bisa mengendalikan nafsunya untuk selalu beribadah kepada Allah. Dia bisa mentaati Allah. Dia bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka pemuda atau pemudi ini nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan naungan Allah
ketika tidak ada naungan di yaumil kiamah tersebut. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah bahwa segala sesuatu itu muncul maksiat itu dari nafsu, maka nafsu itu harus dikendalikan. Dan sebentar lagi kita akan berada di bulan Ramadan. Kita dilatih untuk bisa mengendalikan nafsu, dan nanti hasilnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemuda yang taat kepada Allah, tumbuh dewasa dalam bertaat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan naungan Allah di yaumil kiamah tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqatun fil masajid. Seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Orang yang hatinya bergantung kepada masjid, dia akan mendapatkan naungan Allah di yaumil kiamah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di masjid. Hati kita sudah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah, sehingga kita berada di tengah-tengah masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya mendapatkan naungan Allah di yaumil kiamah nanti, di mana pada saat itu matahari berada di atas kepala kita dan tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan dari Allah yang Allah tentukan. Bergantung kepada masjid itu juga bisa saja ketika menunggu waktu sholat. Datang sholat maghrib, kemudian melaksanakan sholat maghrib jamaah, kemudian menunggu sholat isya. Itu juga dikatakan bergantung kepada masjid. Atau juga orang yang sibuk, misalnya supir, pegawai kantor, guru, pegawai pabrik, ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka pekerjaan itu ditinggalkan sebentar, kemudian datang melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itulah orang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Innama ya'muruna masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, dia itu orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir atau hari kiamat. Sebentar lagi kita akan berada di malam nisfu Sa'ban. Insya Allah malam hari Senin, malam Senin. Kita boleh melaksanakan amalan-amalan seperti membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca tasbih, dan kita juga berinfak di jalan Allah atau saling membantu. Barang siapa di malam nisfu Sa'ban berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang yang menyekutukan Allah atau orang yang sedang berkelahi atau bermusuhan. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wa rajulun tahabban billahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua orang yang mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Dan kita sekarang berkumpul, bertemu karena Allah. Apa? Karena melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Dan nanti pun kita akan berpisah karena Allah. Orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, maka akan mendapatkan naungan Allah di yaumil qiyamah. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, menurut para ulama, bertemu dan berkumpul karena Allah ini bukan karena hartanya, bukan karena status sosialnya, bukan karena dia punya pangkat atau jabatan, tetapi karena kesolehannya. Apabila kita bertemu dengan orang lain karena soleh, taat kepada Allah, maka kita harus mengikutinya dan berkumpul kepadanya. Tetapi manakala mengajak kepada kemaksiatan, maka sebaiknya kita jauhi, jangan sampai kita nanti terjerumus kepada kemaksiatan. Maka orang yang bertemu dan berkumpul karena Allah akan mendapatkan naungan Allah di yaumil qiyamah nanti. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yaitu wa rajulun da'athum ratun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni ahabullah
yaitu seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan lagi pada cantik, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang perempuan yang cantik, bukan hanya cantik saja, dia mempunyai harta benda yang banyak, mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan. Ada laki-laki diajak untuk berzina di kamar sendirian, maka laki-laki itu berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah, takut karena siksa Allah. Maka orang tersebut akan mendapatkan naungan Allah di yaumil qiyamah. Dikisahkan oleh Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf diajak berzina oleh seorang perempuan dari istri bangsawan atau seorang raja, maka Nabi Yusuf mendapatkan pertolongan Allah, sehingga Nabi Yusuf berkata, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, daya kekuatan kami dapat menghindari larangan Allah, dan tidak ada daya kekuatan kami melaksanakan perintah Allah. Itulah makna menurut Ibnu Abbas, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, seorang yang akan mendapatkan naungan Allah, yaitu warajulun tasaddaqa bisadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunaffiquhu yaminuhu, yaitu seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya apa? Yaitu seorang yang bersedekah kepada Allah dengan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan naungan Allah di mana tidak ada naungan ketika itu. Maka ketika kita diberikan oleh Allah kelebihan harta, kita infakkan di masjid, karena masjid juga membutuhkan untuk pembangunan dan lain sebagainya. Maka ketika itu kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yaitu warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, ia meneteskan air matanya. Orang yang akan mendapatkan naungan Allah di yaumil qiyamah yang terakhir, yaitu ketika malam hari, yaitu sepertiga malam atau malam yang sangat sunyi, dia bangun berwudu, munajat kepada Allah, berzikir, mengingat Allah, kemudian meneteskan air matanya karena takut kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah. Maka ketika itu orang yang tersebut yang dalam keadaan sendirian, berzikir sendirian, akan mendapatkan naungan Allah di yaumil qiyamah nanti. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang yang mendapatkan naungan Allah di yaumil qiyamah tersebut. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita, yaitu kekuatan iman, Islam, kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan, dijauhkan dari segala macam penyakit, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita dan kita ditemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah
wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba'an. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dhamir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma irfa'na al-ghala wal bala wal waba wal jina wal fahsya wal munkar wa sujud wal munkar wa syada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batan wa man baladina al-Indonesia khasah wa man baladina al-muslimina ama innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la tuqtim alaina min su'il khatimah. Allahumma ja'alna akhiru hayatina bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la usran illa yasarta wa la jalan illa 'alimta wa la dhalan illa hadaita wa la hajatan jalaka fi ridha min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa taqina al-jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru 'ala dzikrikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.